بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berkata penulis kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, Al-Asma'ul Mabniyat, isim-isim yang mabni. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa isim terbagi menjadi dua, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Yang mu'rab telah kita terangkan sebelumnya, ada 9 macam isim dari isim-isim mu'rab. Sekarang kita masuk kepada isim-isim yang mabni, yaitu isim yang memiliki satu keadaan yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Berbeda halnya dengan mu'rab yang dia dapat menerima perubahan, yaitu perubahan harokat yang terdapat pada akhir kata. Adapun isim-isim yang mabni ada beberapa macam. Yang pertama, ismu dhamir, yaitu kata ganti. Kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia kita hendak mengganti nama orang, misalnya seorang yang bernama Muhammad, kita mengganti dengan kata dia atau engkau. Atau jika engkau bernama Muhammad, maka engkau mengatakan saya. Maka demikian pula dalam bahasa Arab, kata ganti itu disebut isim dhamir, ismu dhamir. Dan isim dhamir ini seluruhnya mabni, yaitu yang menetap pada satu keadaan dan tidak mengalami perubahan. Misalnya huwa, dia, untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar dan dia menunjukkan tunggal. Anta, yang artinya engkau, untuk mudzakkar dan menunjukkan tunggal atau satu. Ana, artinya saya, menunjukkan seorang yang berbicara satu. Nahnu, yang berarti kami, menunjukkan yang berbicara yang lebih dari satu atau dia bertujuan untuk mengagungkan dirinya. Antum, yang bermakna kalian, untuk mudzakkar yang berjumlah jamak lebih dari 2 orang. Anti, artinya engkau, untuk muannats yang jumlahnya 1 orang. Ini beberapa contoh yang disebut isim dhamir. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata-kata ganti itu
terbagi menjadi 3. Huwa ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut orang ketiga yang dibicarakan, yang dalam bahasa Arab disebut al-ghaib. Anta yaitu orang yang diajak berbicara, yang kita sebut orang kedua dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya disebut al-mukhatab. Ana yang bermakna saya, yaitu orang yang pertama, yang dalam bahasa Arab disebut al-mutakallim. Jadi kata ganti itu ada 3 macam. Ada yang gaib, orang ketiga, seperti huwa. Ada yang mukhatab, orang kedua yang diajak berbicara. Dan ada pula yang mutakallim, yaitu yang berbicara atau orang pertama. Ini kaitannya dengan isim dhamir, seluruhnya adalah mabni. Yang kedua, ismul isyarah, isim yang menunjukkan isyarat. Dalam bahasa Indonesia, isim isyarat itu misalnya kita mengatakan ini, atau itu, atau di sini, atau di sana. Ini merupakan kata yang menunjukkan isyarat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu disebut ismul isyarah, isim yang menunjukkan isyarat kepada sesuatu, apakah dekat atau jauh, apakah diisyaratkan kepada 1 atau kepada 2 atau kepada lebih dari itu. Misalnya hadza, ini, untuk yang dekat dan muzakkar dan menunjukkan 1. Hadzani, ini 2, menunjukkan sesuatu yang dekat dan jumlahnya 2, muzakkar. Haula'i, menunjukkan isyarat yang dekat dan yang menunjukkan jamak lebih dari 2. Penggunaan haula bisa untuk muzakkar, bisa pula untuk muannats. Artinya mereka ini. Hadhihi, ini untuk isyarat dekat, muannats untuk 1. Hatani, isyarat dekat yang menunjukkan 2 dan dia muannats. Haula'i, mereka ini menunjukkan isyarat dekat lebih dari 2 atau jamak. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Oleh karena itu perhatikan, untuk mudzakkar haula'i, untuk muannats juga haula'i. Jadi sama penggunaannya apabila bentuknya jamak yang bersifat mudzakkar atau muannats, tulisannya sama, bentuknya sama. Kemudian dzalika, ini untuk mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh, yang mudzakkar, yang menunjukkan 1. Dzanika, isyarat yang menunjukkan jauh, menunjukkan 2, mudzakkar. Ulaika, mereka itu, menunjukkan isyarat yang jauh yang bersifat jamak. Dan penggunaan ulaika secara umum untuk mudzakkar, demikian pula untuk muannats. Tilka, isyarat jauh, muannats dan menunjukkan 1. Tanika, isyarat yang jauh, muannats, menunjukkan 2. Ulaika, isyarat yang jauh yang jumlahnya lebih dari 2 atau jamak,
bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannats. Ini perhatikan, penggunaannya sama untuk mudzakkar dan muannats, ulaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.